Untuk kamu yang ditinggal nikah, kita sama, tos dulu dong. 9 tahun bersama, cut off, dan selamat berbahagia, Tuan. Disclaimer, video ini mengandung pesan untuk teman-temannya hebat yang sedang ada di fase ini. Jadi, jika teman-teman berminat untuk menonton video ini karena cukup panjang, silahkan dan selamat menonton. Kehilangan memang membuat kita terlempar pada fase berantakan. Detik demi detik hanyalah dihiasi oleh kesedihan. Saat ini aku sadar, ada atau tidaknya kamu dalam kehidupanku, hidupku harus terus berjalan. Kurangkai kembali mimpi-mimpi yang sempat terpendam untuk aku hidupkan. Menyemangati diriku sendiri dan menyematkan bahagia demi bahagia agar hidup terus berjalan. Halo Tuan IF, selamat berbahagia dengan pilihanmu ya. Aku sekeluarga memang tidak diundang, bahkan tak ada klarifikasi atau permintaan maaf dari mulutmu kepada kami. Papa dulu pernah bilang kalau tangan kita terlalu kecil untuk memegang semua kendali di luar kuasa kita. Dan kita tidak punya kuasa untuk membalas keburukan orang lain dengan tangan kita sendiri. Sehingga aku kaitkan perkataan Papa tersebut dengan Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan apabila kita melakukan kebaikan seberat jarah pun, niscaya Allah akan memberikan balasan, dan begitu pula sebaliknya. Sakit, jelas sakit, tapi itu kemarin, sekarang sudah lega. Ya, 9 tahun bukan waktu yang sebentar. Kita bersama-sama dari SMP, dan sekarang aku harus ditinggal nikah, pas lagi sayang-sayangnya lagi. Tapi tenang, sakit tersebut memang dipicu oleh diriku sendiri. Aku yang terlalu berekspektasi tinggi kepada manusia yang katanya mau menikahiku. Dan aku terlalu menaruh harapan besar pada dia. Padahal mustahil manusia tidak mengecewakan. Hanya Allah lah yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Oh iya, Allah tuh berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Seperti firman-Nya dalam Quran Surat Ad-Duha ayat 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Allah tidak akan meninggalkanmu Muhammad dan tidak pula membencimu. Dasar anak muda, udah jelas-jelas berkomitmen sebelum hal itu tidak diperbolehkan, tapi aku masih melakukannya. Jadinya Allah cemburu, Allah negur aku lewat keadaan yang tidak pernah aku sangka-sangka. Seplot twist itu, ya benar, plot twist sekali. Dan Allah akan menilai kita bukan dari seberapa besar ujian itu datang kepada kita, tapi lewat respon kita. Akankah kita marah, murka kepada Allah, atau justru setelah ujian itu datang, kita lebih mendekat kepada Allah? Aku masih ingat betul beberapa bulan lalu ketika aku mendapatkan kabar mengejutkan bahwa dia akan lamaran dari orang lain. Sakit, hancur, berantakan, dan aku kehilangan semangat hidup aku. Seminggu, aku seperti mayat hidup. Tidak mau makan, tidak mau minum, mandi juga tidak mau. Bahkan, aku tidak mau melanjutkan untuk hidup dan ingin mengakhiri hidup saja. Selama itu, aku berpikir, setidak layak itukah aku? Aku hanyalah anak yatim yang juga berperan sebagai tulang punggung keluarga. Di keluarga saja aku sudah patah. Tapi kenapa di kisah percintaanku juga harus dipatahkan? Aku ingin bahagia. Aku berpikir demikian pada saat itu. Seminggu aku ditemani sama mama, bahkan tidur pun ditemani. Karena setiap malam aku hanya bisa berteriak dan berteriak. Dia orang baik. Dia telah mensupport aku sejak SMP, bahkan dikala papa gak ada dan nenek gak ada, aku terus disepakati agar aku mau berjuang buat keluarga. Tapi ternyata endingnya harus demikian. Allah menegurku karena Allah tidak mau aku terus-terusan berekspektasi kepada manusia. Dan saat ini momen itu menjadi momen yang paling aku syukuri. Di hari H dia lamaran, justru aku membuktikan dengan balas dendam pada diriku sendiri kalau aku bisa menjuarai Duta Pariwisata Kabupaten Sumedang walaupun tidak optimal. Tapi pada saat itu aku bangga, aku bisa melawan diriku sendiri dari rasa sakit. Walaupun tiap malam masih terus menangis, tapi aku bahagia. Aku bahagia karena aku justru bisa lebih dekat dengan Allah. Untuk bangkit memang tidak mudah. Ujian yang menyakitkan justru menjadi kekuatan untuk aku lebih mendekat kepada Allah. Aku ikuti kajian sehingga aku dikelilingi oleh orang-orang hebat dan juga soli dan solihah. Aku konsul kesana kesini. Awalnya aku berpikir tidak akan melanjutkan
progres skripsi. Tapi alhamdulillah kemarin aku bisa melakukan seminar hasil di tanggal 9 Januari. Setelah itu aku juga bisa beraktivitas normal lagi, aku bisa ngonten lagi, aku bisa kerja lagi untuk memperjuangkan adik-adik aku. Dan aku bisa memberikan kata-kata motivasi yang sebetulnya untuk diri aku sendiri, di-share banyak orang oleh teman-teman. Itu menjadi rasa syukur yang teramat aku rasakan saat ini. Dia memang telah berhasil menghancurkan dongeng saya, tapi aku juga berhasil untuk membangun kembali dongeng itu lebih megah, lebih indah dengan kekuatan dari Allah, walaupun harus sendirian. Akan kuambil kembali serpihan-serpihan hati yang sempat kamu hancurkan. Kutata dan kususun hati tersebut yang sempat hilang arah dan tujuannya untuk kukejar kembali mimpi lebih baik lagi meski sendirian. Teruslah menabung doa. Jangan terfokus pada kapan doa itu akan dikabulkan, karena ketika celengan doa itu sudah penuh dan Allah menilai bahwa kita sudah pantas untuk menerima harapan itu dari banyaknya halaman air mata, maka kita akan bahagia dengan Allah mengabulkan apa yang kita pinta dalam doa. Untuk perempuan hebat di luar sana dan siapapun yang sedang ada di fase ini, peluk diri kalian dan bilang, kamu kuat, kamu hebat, makasih sudah berjuang sejauh ini ya. Lebih dari itu, aku mohon maaf, tolong diambil yang baiknya dari cerita aku, yang buruknya dibuang jauh-jauh. Saat ini aku berprinsip untuk menjomblo fisabilillah hingga dipertemukan di waktu yang tepat. Kehilangan memang membuatku banyak belajar tentang mencintai Allah, berdamai, mencintai diri sendiri. Terima kasih untuk Mas IF yang telah meninggalkan, karena denganmu aku diselamatkan untuk terus mendekat dengan Allah dan memperbaiki diri. Terima kasih, selamat berbahagia dengan pilihanmu ya.